Welcome to kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 6 akan membahas tentang sumber daya alam. Tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Daya hutan, dimana sebelum kita membahas tentang apa itu sumber daya hutan, lebih baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adelia Srinda dan teman saya. Baiklah, saya Asma Sari sebagai penyaji kedua. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, akan kita mulai, yaitu dimana kita akan membahas hutan. Apa itu hutan? Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang lebat, di mana pepohonan dan tumbuh-tumbuhan itu yang berkayu. Lalu, di mana kawasannya itu cukup luas. Hutan merupakan paru-paru lingkungan, dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen bagi kehidupan di muka bumi. Baiklah, akan kita lanjutkan tentang jenis-jenis hutan. Yang pertama, jenis-jenis hutan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama jenis hutan berdasarkan tumbuhannya, yang kedua jenis hutan berdasarkan fungsinya, dan yang ketiga jenis hutan berdasarkan cara terjadinya. Lalu kita akan membahas yang jenis-jenis hutan yang berdasarkan tumbuhannya. Berdasarkan tumbuhannya, hutan itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama hutan heterogen. Hutan heterogen adalah hutan yang dipenuhi banyak pepohonan, banyak macam. Dia bisa tinggi, bisa rendah, gitu, bisa lebat pepohonannya, tumbuhannya, bisa juga tidak lebat. Yang kedua itu ada berdasarkan hutan, yaitu hutan homogen. Hutan homogen adalah hutan yang sejenis, dia hanya satu macam, dia hutannya tinggi semua, lebat semua, gitu. Jadi hutan itu berdasarkan tumbuhannya, hutan terbagi menjadi 2, heterogen dan homogen. Berdasarkan fungsinya, jenis-jenis hutan berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi dan tidak boleh ditebang, di mana hutan ini berfungsi sebagai pelindung untuk tanah dan erosi, lalu sebagai tata air untuk menghindari yang namanya banjir. Lalu ada yang kedua hutan produksi, di mana hutan produksi ini dia memberi hasil secara langsung terhadap untuk kehidupan manusia. Lalu yang ketiga hutan suaka alam. Hutan suaka alam adalah hutan yang memberikan perlindungan kepada pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang sudah hampir punah. Lalu ada hutan yang keempat, itu ada hutan suaka margasatwa. Hutan suaka margasatwa adalah hutan yang memberikan perlindungan kepada hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di dalam hutan itu sendiri. Lalu yang terakhir ada yang namanya hutan wisata. Jadi hutan ini dimana berfungsi sebagai tempat wisatawan, dimana hutan ini memberikan keindahan sehingga lebih cocok untuk tempat wisata. Berdasarkan cara terjadinya, hutan itu terbagi menjadi 2, yaitu hutan alam dan hutan budidaya. Hutan alam terbagi menjadi 2, yaitu hutan primer dan hutan sekundер.
Sebagai penyaji kedua akan melanjutkan pembahasan dari penyaji pertama. Nah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam hutan. Jadi, hutan di Indonesia terdapat ataupun terdiri dari beberapa macam. Nah, di Indonesia sendiri dibagi menjadi 8, yaitu hutan sabana, yang mana hutan sabana adalah hutan yang didominasi oleh padang rumput luas tetapi dengan pepohonan yang rendah, yang sikit dan curah hujan yang rendah. Lalu yang kedua adalah hutan bakau. Nah, hutan bakau ini biasanya dapat dijumpai di pantai-pantai yang berlumpur. Selanjutnya adalah hutan rawa. Nah, seperti yang kita tahu, rawa itu adalah lahan yang kondisi tanahnya itu sangat subur. Nah, biasanya hutan-hutan rawa ini banyak dijadikan untuk lahan-lahan pertanian karena kondisi tanahnya subur dan baik untuk tanaman. Nah, yang keempat selanjutnya adalah hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis yang kita ketahui adalah hutan dengan curah hujan yang sangat tinggi. Nah, kenapa sih hutan hujan tropis ini banyak di Indonesia? Karena yang seperti kita ketahui, Indonesia ini adalah negara tropis yang curah hujannya itu sangat tinggi dibandingkan oleh negara-negara yang lain. Jadi hutan hujan tropis ini juga menjadi kediaman ataupun habitat satwa-satwa liar dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Yang selanjutnya adalah hutan lumut. Nah, hutan lumut ini banyak dijumpai di pegunungan karena tinggi pegunungan itu sangat tingginya itu di atas permukaan laut. Jadi cahaya mataharinya itu tidak terlalu kena ke hutan tersebut, dan keadaan hutannya itu sangat lembab sehingga lumut-lumut itu banyak ataupun suka di dalam keadaan tersebut, sehingga hutan tersebut dikatakan hutan lumut. Nah, yang selanjutnya adalah hutan musim. Nah, hutan musim ini adalah hutan yang mengikuti musim. Di saat hujan, ia akan mendapatkan cukup air karena curah hujan yang tinggi, tetapi ada saatnya di musim kemarau ia akan menggugurkan daun-daun. Yang selanjutnya adalah hutan basah. Hutan basah ini seperti hutan hujan tropis karena hutan basah juga memiliki kelembapan yang sangat tinggi dan curah hujan yang sangat tinggi. Nah, yang terakhir itu adalah hutan gugur. Nah, hutan gugur juga hampir sama seperti hutan musim, namun beda hampir sama seperti hutan musim. Hanya bedanya di hutan gugur itu curah hujannya lebih sedikit dan pohon-pohonnya itu menggugurkan daunnya agar proses penyerapan dan lainnya berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya kita bahas tentang manfaat dari hutan sendiri. Nah, kita tahu bahwa hutan itu banyak manfaatnya. Salah satunya adalah tempat penyimpanan air, yang mana di saat hujan, air-air tersebut akan dialiri ke sungai-sungai dan danau-danau, sehingga pada saat musim kemarau manusia tidak akan terjadi yang namanya kekeringan. Dan yang kedua adalah tempat cadangan makanan. Nah, kenapa sih tempat cadangan makanan? Karena hutan banyak pohon dan banyak tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan dan dijadikan bahan makanan. Nah, yang ketiga adalah tempat habitat flora dan fauna. Nah, jadi hutan itu adalah habitat yang sangat cocok untuk hewan-hewan reptil, hewan-hewan yang liar, dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Nah, selanjutnya adalah untuk mencegah terjadinya erosi sendiri. Mungkin itu saja manfaat-manfaat hutan yang wajib kita ketahui. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu kegunaan hutan. Nah, manfaat hutan juga salah satunya adalah menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Karena hutan yang kita ketahui adalah sebagai salah satu sumber oksigen terbesar di dunia, ataupun yang sering kita sebut
paru-paru dunia. Nah, dan hutan juga menjadi sumber pendapatan manusia. Kenapa sih sebagai sumber pendapatan manusia? Karena hutan, pohon-pohonnya, di saat kita melakukan tebang pilih, pohon-pohon tersebut atau kayu tersebut dapat dijadikan suatu produk dengan nilai guna yang sangat tinggi dan kualitas yang sangat bagus. Nah, jadi hutan juga dapat dimanfaatkan dan hasilnya tersebut menjadi produk-produk yang luar biasa bagusnya. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kegunaan hutan. Nah, kegunaan hutan ini kurang lebih seperti manfaat hutan yang telah saya jelaskan tadi. Nah, yang mana kegunaan hutan ini seperti menyediakan oksigen, menyerap karbon dioksida, menjadi sumber obat-obatan herbal. Kenapa menjadi sumber obat-obatan herbal? Karena kita tahu bahwa hutan itu banyak beragam pohon, sehingga pohon-pohon itu dapat dijadikan untuk obat-obat, seperti pohon kina yang saya ketahui itu bisa dijadikan obat untuk penyakit kanker. Nah, selanjutnya adalah untuk komersil. Nah, kenapa sih hutan bisa dijadikan untuk komersil? Karena seperti yang tadi dimanfaat, hutan dapat digunakan, hasilnya itu dijadikan suatu produk yang bernilai tinggi, sehingga produk-produk tersebut akan dijadikan kepentingan komersil. Nah, selanjutnya adalah hutan juga menjadi salah satu sumber makanan ya untuk manusia, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, itulah kegunaan hutan yang wajib kita ketahui apa-apa saja. Berikut kami akan menampilkan fakta tentang berita kerusakan hutan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda sedang menyaksikan Fakta Data, program yang mengupas beragam tren dan fenomena berdasarkan fakta dan data. Bersama saya Ani Rahmi, inilah Fakta Data. Indonesia pernah disebut sebagai paru-paru dunia karena hutannya yang sangat luas. Namun kini hutan asli negeri ini sudah banyak musnah. Saat ini Indonesia termasuk negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia, mencapai sekitar 680.000 hektar per tahun. Penyebabnya illegal logging, yakni pencurian kayu yang dilakukan secara masif tanpa adanya penegakan hukum. Penyebab kedua, industri pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit, terutama yang mengandalkan pembukaan hutan dan lahan secara besar-besaran, bahkan terkadang dilakukan secara ilegal. Belum lagi kasus kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang membawa dampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Dunia mencatat kebakaran yang terjadi di tahun 2015 kemarin menyebabkan total 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar dan menimbulkan kerugian mencapai 221 triliun rupiah. Kebakaran hutan dan lahan ini setara dengan 4,5 kali luas Pulau Bali. Jika dihitung, dalam 1 menit kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setara dengan kehilangan hutan seluas 3 lapangan bola. Asap juga menyebabkan ribuan orang terserang penyakit pernafasan dan menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Kebakaran hutan dan lahan juga menimbulkan bencana asap yang berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Seharusnya pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik individu maupun korporasi, dimasukkan dalam daftar blacklist agar pelaku tidak akan bisa mengajukan izin pengelolaan lahan meskipun telah membentuk perusahaan baru. Sementara korporasi ditutup usahanya. Berdasarkan data, 72% hutan asli Indonesia telah musnah. Luas hutan selama 50 tahun terakhir berkurang dari 162 hektar menjadi 98 juta hektar. Jumlah kerugian setara dengan 1,9% PDB Indonesia atau 2 kali lipat biaya rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Jumlah itu
kali lipat lebih besar dibandingkan dengan anggaran kesehatan pada APBN 2015. Menurut Bank Dunia, kebakaran hutan merupakan kerugian terbesar bagi Indonesia. Kebakaran juga mengakibatkan turunnya produksi pertanian real sebesar 4,9% pada kuartal ketiga tahun 2015. Untuk Pulau Sumatera, kebakaran hutan dan lahan melanda Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Selatan. Kebakaran hutan dan lahan di Riau mencapai 139.000 hektar dan menimbulkan kerugian mencapai 19 triliun rupiah. Di Provinsi Jambi, kebakaran hutan dan lahan mencapai 123.000 hektar atau kerugian mencapai 12 triliun rupiah. Kalimantan Tengah merupakan lokasi kebakaran hutan dan lahan terbesar di Pulau Kalimantan, mencapai 429.000 hektar. Kerugian mencapai 44 triliun rupiah. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur mencapai 388.000 hektar dengan kerugian 38 triliun rupiah. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan mencapai 292.000 hektar dan kerugian sebesar 28 triliun rupiah. Dan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat mencapai 178.000 hektar dengan kerugian sebesar 16 triliun rupiah. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Bumi Cendrawasih, Papua, mencapai 268.000 hektar dan kerugian 21 triliun rupiah. Penyebabnya banyaknya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Kepolisian telah menetapkan 140 tersangka pembakaran hutan, 7 diantaranya korporasi, yakni perusahaan kayu dan sawit. Mereka hanya dikenakan vonis sanksi yang sangat ringan. Jadi saran saya untuk semuanya, untuk masyarakat, mulai sekarang kita jagalah hutan kita, karena hutan adalah yang menentukan masa depan kita, bagaimana ke depannya. Karena tanpa hutan nanti tidak bagus. Jadi saya harap semuanya mulai dari sekarang untuk menjaga hutan. Jangan lagi ada orang-orang yang menebang sembarangan pohon-pohon, melakukan pembakaran yang sangat luar biasanya. Itu nggak ada gunanya menurut saya. Apabila ingin membuka suatu lahan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari macam-macam hutan itu ada juga hutan yang memang sudah disediakan untuk menjadi lahan. Jadi tidak perlulah dengan melakukan pembakaran hutan ataupun penebangan hutan. Apabila mau melakukan penebangan hutan, sebaiknya itu kita harus melakukan tebang pilih, dan setelah kita tebang kita harus melakukan penanaman kembali agar hutan tetap seperti semula dan jangan rusak. Karena yang kita ketahui bahwa hutan adalah paru-paru dunia. Saya penyaji kedua, terima kasih. Demikianlah hasil dari paparan kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.